Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat kuis menggunakan Wordwall. Nah, yang pertama, kita buka Google ataupun Firefox, silahkan diklik atau ditulis Wordwall. Wordwall.net. Kemudian pilih yang pertama untuk aplikasinya atau websitenya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendaftar. Kemudian daftarnya menggunakan email, akun Gmail. Silahkan dipilih akunnya. Nah, ini adalah beranda atau tampilan awal dari aplikasi Wordwall. Nah, ini ada berandanya, kemudian ada fitur-fiturnya, kemudian ada aktivitas, kemudian ada hasil. Nah, di beranda ini ada beberapa jenis atau beberapa macam kuis yang nanti bisa kita pakai. Kurang lebih ada 18. Nah, untuk membuat aktivitas, kita klik buat aktivitas. Nah, kita posisinya kita mau membuat kuis seperti apa, silahkan dipilih. Di sini terdapat beberapa macam atau jenis pembuatan kuis, bisa permainan pencocokan, ada kuis, membuka kotak, roda acak. Ini silahkan dipilih. Ini contohnya kita mau membuat salah satu permainan menggunakan pengejaran dalam labirin. Nah, di sini kita akan membuat judulnya. Misalnya adalah penilaian harian atau ulangan harian, contohnya ulangan harian. Atau kuis apa, silahkan ditulis saja. Nah, kemudian di sini ada instruksi. Nah, ini silahkan dibuatkan judulnya. Misalkan ulangan harian atau soal apa, silahkan. Kalau mau diisikan instruksi juga silahkan. Misalnya instruksinya jawablah dengan tepat. Kemudian di sini kita masukkan pertanyaan. Misalkan hewan yang hidup di air. Ini ikan. Kucing. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan gambar. Kemudian untuk sapi, gambar untuk kucing, dipilih saja. Kemudian gambar untuk burung.
Setelah itu kita centang jawaban yang benar. Kemudian untuk mau menambahkan pertanyaan, kita klik menambahkan pertanyaan, kita masukkan soal atau pertanyaan kedua. Hewan yang memakan tumbuhan. Kambing. Burung. Ini kita masukkan gambarnya lagi. Kucing. Kita pilih ikan lagi. Kemudian burung. Untuk menambahkan pertanyaan, kita pilih menambahkan pertanyaan lagi. Misalkan kita menambahkan pertanyaannya hewan pemakan daging, misalnya. Sini. Ayam, kemudian harimau, kemudian ikan. Jangan lupa kalau mau menambahkan gambar silahkan. Ayam, harimau, ikan. Kita menambahkan satu pertanyaan lagi. Misalkan hewan yang terbang. Di sini burung. Udang, di sini ayam. Kucing. Burung, ini udang. Ayam. Kemudian kucing. Nah, jika sudah pertanyaannya kita sudah buat, kemudian kita klik selesai. Sebentar, ini belum kita memilih option yang benarnya. Ini untuk tumbuhan, kita pilih jawabannya kambing. Ini juga tentukan kunci jawabannya. Ini juga tentukan kunci jawabannya. Oke, nah kalau sudah, kita pilih atau kita klik selesai. Ini adalah proses menyimpan aktivitas kita. Kita tunggu sampai proses penyimpanannya selesai. Nah, ini proses penyimpanan aktivitas kita sudah jadi, sudah tersimpan di sini. Nah, sebelumnya di sini kita akan lihat untuk temanya. Ini tema, ada tema antariksa, ada tema seram.
Kita misalkan memilih temanya seram. Kemudian di bawah lagi kita akan mengatur untuk timernya. Satu soal itu dijawabnya itu 5 detik, atau kalau misalkan teman-teman sekalian mau mengubah, silahkan dirubahnya di sini 4 atau berapa silahkan. Ini kita pakai 5 detik saja. Nah, kemudian ini untuk nyawa. Nah, ketika bermain ini kita bisa mengatur nyawa atau berapa kali kita main. Misalkan kita kasih nyawa itu 1. Nah, ini kemudian tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitannya itu apakah tingkat kesulitannya itu 1, atau mau yang tingkat kesulitannya itu agak lumayan sulit, kita bisa menaikkan sampai ke level berapa. Nah, ini kita pilih untuk level 1 atau 2 saja. Nah, jika mau mengacak pertanyaan, silahkan ini diaktifkan. Jika pada akhir permainan itu mau menampilkan jawaban, silakan ini juga diaktifkan. Kalau misalkan tidak mau menampilkan jawaban yang benar, boleh ini kita nonaktifkan. Atau tidak mau mengurutkan pertanyaan, ini pun boleh kita nonaktifkan. Tapi kalau misalkan pertanyaan itu mau diacak, boleh diaktifkan kembali. Kemudian, nah ini adalah papan peringkat yang akan memberikan skor, dan ketika peserta itu menjawab, otomatis akan terlihat di papan peringkat ini. Nah, di sini kita bisa mengatur apakah papan peringkat ini dinyalakan atau dimatikan. Kita nyalakan saja. Nah, kemudian ukurannya mau untuk pilihan berapa orang yang terbaik, di sini kita pilih bisa ada 3 terbaik, 5 terbaik, 10 terbaik, ataupun sampai ke 40 terbaik. Silahkan dipilih saja. Kemudian duplikatnya hanya tanpa skor terbaik, oke. Ini kemudian ini dihapus atau di-delete itu sampai jangkanya berapa lama, silahkan dipilih saja. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat aktivitas yang barusan kita buat. Ini kita lihatnya di klik mulai saja. Nah, ini adalah posisi kita mencari hewan yang memakan tumbuhan yang mana sih? Nah, ini kita akan mencari. Ini kemudian usahakan jangan sampai terkena ini ya. Ada virus. Oh, ternyata kita dimakan virus. Nah, kita ulang lagi. Kita cari. Oh, ada ternyata. Ada alien yang mengejar kita. Balik lagi. Oh, ternyata kita dimakan juga. Nah, ini kita mau cari lagi jawabannya yang mana ini. Balik lagi. Oke, dan pilihannya adalah kambing. Nah, ini udah benar. Kemudian, kita main lagi. Untuk pertanyaan yang kedua, hewan yang hidup di air. Jangan lupa kita harus menghindar dari alien yang nanti mengejar kita. Kita tunggu dulu. Oke, tadadang. Oke, pertanyaan kedua sudah terjawab, dan sampai ke pertanyaan selanjutnya.
Hewan yang terbang. Kita cari lagi hewan yang terbang. Yang mana ya? Kita cari. Oke, silahkan. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Hewan pemakan daging. Kita kasih ke sini aja. Oke, ke bawah. Oh, ternyata jawabannya adalah salah. Ini adalah tampilan ketika kita sudah mengerjakan kuis dengan menggunakan pengajaran dalam labirin. Nah, ini adalah tampilan akhirnya, skornya 3, waktunya, kemudian kita melihat papan peringkat. Nah, ini karena dari awal kita sudah menampilkan jawaban, atau kita mau memulai lagi. Nah, kita lihat ke papan peringkat. Jangan lupa di sini namanya ditulis, kemudian enter. Nah, ini adalah papan peringkat ketika kita sudah membuat atau mengisi kuis kita dengan kuis pengejaran dalam labirin. Oke, kita kembali lagi. Oke, kembali lagi. Nah, ketika soal ini dibuat dan peserta itu menjawabnya menggunakan pengejaran dalam labirin, kita juga bisa membuat proses menjawabnya itu dengan jenis yang berbeda. Nah, ini kalau pertama ini pengejaran dalam labirin, kita bisa menggantikannya menggunakan kuis. Di sebelahnya kita klik kuis aja. Kemudian di sini kita klik mulai. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kita pilih hewan yang hidup di air yang mana. Oke. Soal yang kedua, hewan memakan tumbuhan. Oke. Soal ketiga, memakan daging. Kita jawab yang salah aja. Oke, ternyata jawaban yang benar adalah harimau. Hewan yang terbang, burung. Oke. Itu kita menjawab dalam bentuk kuis. Nah, kita juga bisa mengubah menjadi jenis yang lain, bisa di kuis game show. Di sini kita bisa melihat ini adalah tampilan ketika kuisnya dengan menggunakan game show. Nah, kita memilih skornya itu dikali 2 atau menggunakan waktu tambahan ataupun 50-50. Hewan yang hidup di air. Oke. Ada suatu. Nah, ketika Bapak Ibu lakukan hal ini kepada peserta, nah itu akan sangat interaktif dan saya yakin peserta juga akan menyukai hal ini. Hewan yang makan tumbuhan. Oke. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Makan daging. Oke. Sama juga ketika kita mau mengubahnya menjadi atau menggunakan jenis yang lain, misalkan menggunakan pesawat terbang juga.
Nah, ini adalah posisi ketika kita menggunakan pesawat terbang. Nah, ini untuk temanya kita pakai yang awan. Nah, kita mulai. Ini hewan yang makan tumbuhan yang mana sih? Ini kita hindari, bukan kucing juga. Tumbuhan yang mana ya? Ini ya. Oke. Hidup di air, hewan yang hidup di air. Kita cari lagi, kucing bukan. Nah, ini. Sering. Oke. Hewan yang terbang, mana yang terbang? Oh, salah ternyata. Kita hindari jika jawabannya itu salah. Oke. Makan daging. Oke. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menggunakan kuis interaktif menggunakan Wordwall. Nah, sekarang bagaimana kita membagikan hal ini kepada peserta? Ini nyawanya tadi ya, ini nyawanya kita kasih 3 tadi. Oke, nah kalau misalkan peserta itu sudah menjawab, akan tampil di papan peringkat di sebelah sini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membagikan? Di sini kita bisa mengedit konten kita ini, ataupun kita bisa tetapkan sebagai tugas. Di sini kita bisa memilih tetapkan sebagai tugas, atau kita bisa mengedit konten. Nah, ini juga tambah, kita bisa menyematkan alamat URL-nya, atau bisa menggunakan kode QR. Nah, kemudian ini kalau kita mau membagikan, boleh kita pilih sematkan tadi, atau langsung ke bagikan. Nah, di sini kita untuk sumber dayanya, kita bisa tentukan, Bapak Ibu bisa menentukan apakah ini dipergunakan untuk kelas berapa. Dengan jenjang sekolahnya itu sekolah apa? Apakah pendidikan tinggi, kelas 1, kelas 2, atau kelas usia berapa, bisa. Silahkan dipilih, kemudian kalau di bawah ini lebih kepada mata-mata pelajarannya, silahkan dipilih saja. Kalau misalkan sudah, kita publikasikan. Nah, ini adalah URL atau tautan yang nanti kita mau bagikan. Kita klik salin. Selanjutnya kita pastikan di grup WA atau di Facebook atau di grup-grup peserta lainnya. Kalau sudah, kita klik selesai. Demikianlah tutorial bagaimana caranya membuat game atau kuis interaktif menggunakan Wordwall. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.